Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa Engkau memanggil kami sebagai anak, sebagai putra kesayangan, ahli waris kerajaan Allah. Bantu kami ya Bapa untuk menyadari anugerah yang begitu besar dan mulia ini di dalam perjalanan hidup kami, dalam iman kami, dalam kasih kami kepadamu dan kasih-Mu kepada kami. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku yang terkasih dalam Kristus, hari ini saya mengajak Anda untuk merenungkan bacaan pertama dari surat Paulus kepada umat di Roma yang mengajak kita untuk merenungkan keputraan, keanakan kita sebagai anak Allah. Allah adalah Bapa dan kita adalah anaknya. Dengan jenius, dengan luar biasa, Paulus menekankan karakter ini. Persis yang seperti disampaikan oleh Yesus kepada kita. Seperti Bapa mencintai aku, demikian pun Bapa mencintai kamu. Cinta Bapa kepada Yesus adalah cinta Bapa kepada kita semua sebagai anaknya. Maka dalam sejarah hidup rohani dikatakan bahwa Yesus adalah anak sulung dan kita adalah, artinya kita semua adalah anak-anak. Seperti Yesus anak sulung, kita juga anak Bapa. Dan relasi personal antara anak dan Bapa inilah, kita bukan hanya budak, bukan hanya hamba, bukan hanya relasi pegawai, relasi seperti tuan dan pegawai. Tidak, kita adalah anak, ahli waris. Saudaraku terkasih dalam Kristus, bacaan pertama hari ini yang berbicara tentang bahwa karena roh Allah itulah yang menjadikan Allah adalah Bapa kita. Roh Kudus itulah, ya. Dan ini mengingatkan kita akan siapa? Akan Santo Yosef yang berada patungnya di belakang saya ini, yang di tahun Santo Yosef ini, Patris Corde, seperti hati seorang bapa. Ya. Santo Yosef adalah figur seorang yang sungguh-sungguh melukiskan siapakah Bapa kita di surga itu. Seperti Bapa yang diam, tidak banyak bertindak, tidak banyak sepertinya ya, seperti tanaman itu akarnya ya, yang gak dilihat orang, tapi dia bekerja, dia menyelamatkan, dia menebus, dia mengasihi, dia menerima seperti anak hilang yang dirangkul, dipeluk ya. Atau seperti Santa Faustina melihat bahwa Allah itu adalah lautan luas yang tak terkirakan, tak terduga dalamnya. Ya itulah Allah kita, itulah Bapa kita. Ya. Dan lebih dalam daripada itu, sekali lagi relasi personal antara Allah yang adalah Bapa dan kita anak-anaknya. Yang dicintai, yang disayangi. Apakah kita berdosa? Apakah kita lemah? Apakah kita rapuh? Apakah kita yang seringkali merasa diri tidak berdaya dan tidak mampu? Bapa kita itu menerima kita apa adanya. Ya, bukan menerima kita seperti apa adanya, tapi menerima kita apa adanya. Dan ini luar biasa bagi kita, saudaraku terkasih. Ya, pemahaman akan Allah sebagai Bapa yang dalam tradisi Katolik begitu kuat, begitu dahsyat. Dia mencintai kita apa adanya. Sekali lagi apa adanya. Ya. Dan ini menjadi sandaran, menjadi kekuatan kita ketika kita berrelasi dengan orang lain. Ya, ketika kita berrelasi dengan orang lain, orang bisakah dia menerima kita apa adanya? Ya, dan ini menjadi sangat susah. Saudaraku terkasih dalam Kristus, saya juga mengajak Anda untuk dua hal adalah bahwa
kita mempunyai Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam relasi cinta antara Allah inilah yang mau saya ajak Anda untuk menyadari dengan sungguh-sungguh. Ya, di mana Yesus mengajarkan kita akan doa Bapa kami. Ya, saudaraku, dalam perkembangan hidup rohani, ya, dalam perkembangan relasi kita dengan Tuhan, seringkali kita tidak apa-apa, kita berdoa kepada Yesus Tuhan, ya. Tapi agak jarang, maaf kalau saya katakan, agak jarang kita berdoa Bapa dan berdoa dengan Roh Kudus. Ya. Dan ini dalam tahap perkembangan hidup rohani, semakin lama Yesus yang kita imani sebagai penyelamat, penebus, pembebas, itu mengajak kita untuk merenungkan aspek kebapaan dari Allah. Ya, kalau saya perhatikan dengan para kudus, Santa Teresa Avila, Santo Bernardus Clairvaux, dan banyak orang kudus lainnya, ya, dalam perjalanan itu mereka tidak hanya menyebut Yesus, tapi Bapa, Allah Bapa. Suatu relasi yang personal, Allah yang Maha Rahim. Saya selalu sangat tersentuh dengan pengalaman Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus. Ya, ketika dia berada di kamarnya, dia merajut. Kemudian dengan wajah tersenyum, tiba-tiba ada seorang suster lain mengetuk pintu tanpa diminta turun masuk, langsung melihat. Dan kenapa engkau tersenyum, Teres? Lalu Teresa menjawab, ya, karena aku tahu Bapakku, Allahku adalah Bapa. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang menerima aku apa adanya. Dan itu memang benar karena Teres dipanggil oleh bapaknya sendiri sebagai princess, sebagai ratu. Pengalaman akan Allah sebagai Bapa, pengalaman akan relasi aku dengan Bapakku, ya, yang tidak yang seringkali gambaran kita, relasi kita dengan ayah kita adalah gambaran yang seringkali kacau, seringkali tidak jelas, ya. Dan itulah yang menyebabkan kenapa begitu banyak anak-anak yang nakal, begitu banyak ketidakberesan dalam hidup manusia sekarang ini. Karena kehilangan figur Bapa di dalam hidup anak-anak kita. Peran Bapa yang tidak terlalu seringkali kacau karena Bapa yang pemabuk, Bapa yang katakanlah womanizer, punya keselingkuhan, punya problem, punya kehidupan, kerancuan, kebrokenan seorang Bapa, ya. Dan itu menimbulkan dalam hati anak-anak kita, anak-anak yang kurang mendapatkan figur seorang yang teguh, seorang yang kuat, seorang yang gagah. Dan itu bisa kita lihat dalam diri Santo Yosef, ya. Jadi saya melihat bahwa kekacauan dunia sekarang ini, ketidakberesan dunia sekarang ini, karena figur Bapa hilang dalam diri anak kita. Sekedar suatu contoh saja, saudaraku terkasih, ya. Hitler dan Stalin, tokoh komunisme, tokoh nazisme yang boleh dikatakan sangat kejam. Anda tahu Hitler ketika masih kecil sering dipukul oleh ayahnya, ya. Dia menjadi korban kekerasan dari ayah, dan demikian juga dengan Stalin. Ya, dia mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari ayah Stalin maupun Hitler. Karena pengalaman yang buruk dengan relasi Bapa inilah, maka mereka menjadi tokoh yang menghancurkan dunia, yang menghancurkan moral dunia, ya. Itu saudaraku terkasih, begitu dalamnya peran Bapa di dalam hidup hidup psikologis kita, hidup manusiawi kita, dan hidup relasi kita dengan Tuhan. Nah, kalau Anda tidak mempunyai seorang Bapa yang sungguh-sungguh menjadi figur yang baik bagi hidup Anda,
Entah karena perlakuan Bapa yang tidak baik, entah karena Bapa yang seringkali mukul, entah Bapa yang seringkali tidak peduli dengan anak-anak, dengan ibu kita, entah apapun juga, larilah kepada Santo Yosef. Sekali lagi, larilah kepada Santo Yosef. Santo Yosef akan melindungi Anda dan menjaga Anda dan membuat Anda menjadi anak-anak Allah yang luar biasa, yang punya kekuatan, yang punya strong gitu. Maka Yosef yang kelihatannya nampaknya begitu lemah, ya, tetapi dia adalah seorang yang taat kepada Tuhan, yang hanya menjalankan kehendaknya meskipun dia ingin meninggalkan Maria karena diketahui bahwa Maria mengandung. Tapi Yosef berkat mimpinya menerima Maria, membawa Yesus kecil dengan Maria pergi ke Mesir untuk mengungsi dan kembali lagi dari Mesir ke Israel. Ya, jadi orang yang tanpa bicara ini yang kita sebut dengan Santo Yosef ternyata memelihara hidup kita dengan sungguh-sungguh dan menggantikan figur Bapa dalam diri kita yang seringkali tidak mampu kita dapatkan dari Bapa kita yang biologis ini. Jadi saudaraku terkasih, bagi Anda semua lelaki, bagi Anda semua ibu-ibu, dapatkan roh kekuatan, roh kejantanan, roh keperkasaan, ya, roh yang kalau kita lihat ada roh, dikatakan roh hikmat, roh keperkasaan, roh keberanian, roh pengertian, ya, roh pengetahuan, ya, roh cinta kasih. Ini semua ada di dalam diri Sang Bapa, ya. Maka ketika Paulus mengatakan dalam bacaan yang kita dengarkan, roh itulah yang menyebut Allah adalah Bapa dan kita ahli waris. Maka mari saudaraku, semoga roh Kristus, roh yang memiliki 7 karunia ini, ya, roh pengertian, roh pengetahuan, roh keperkasaan, roh cinta kasih, roh pemahaman akan Allah, roh takwa, roh saleh, ya. Ini semua ada di dalam diri Santo Yosef dan itu menjadi kekuatan kita. Sekali lagi, Roh Kuduslah yang dalam diri kita yang membuat kita kuat dan tabah di dalam segala penderitaan apapun. Mohonlah dalam diri Santo Yosef, dalam ensikliknya Patris Corde, hati seorang bapa dalam diri Yosef menumbuhkan roh kebapaan, roh keanakan dalam diri kita, bahwa Allah adalah Bapakku, Bapa Anda, dan kita ahli waris seperti Yesus. Tuhan memberkati Anda semua dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.